Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ukuran kebahagiaan bagi dunia ini adalah ketika kita mendapatkan pencapaian materi yang luar biasa, mendapatkan kekayaan, memiliki jabatan atau kedudukan yang baik. Dunia sering sekali mengukur kebahagiaan itu dari pencapaian-pencapaian yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita. Namun pemazmur menegaskan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati dimulai saat seseorang memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan rasa gentar, rasa takut yang sangat menakutkan, melainkan rasa hormat, kagum, dan kepatuhan yang mendalam kepada Tuhan. Takut akan Tuhan terlihat dari sangat suka kepada segala perintahnya, yaitu menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk di dalam kehidupannya, sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Mazmur 112 ini mengingatkan kita bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bentuk kita hidup takut akan Tuhan, kita selalu rindu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita sangat suka melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, bukan hanya kita yang merasakan dampaknya, bukan hanya kita yang merasakan akibatnya, tetapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, generasi kita, anak-anak kita akan merasakan dampak akibat dari pola hidup kita, dari kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi.
angkatan orang benar akan diberkati. Perkasa di bumi tidak hanya sekedar secara fisik, kuat secara fisik, kokoh secara fisik, tetapi perkasa di bumi menjelaskan bahwa anak-anak kita, generasi kita, anak cucu kita akan memiliki ketahanan iman, karakter yang teguh, dan kehidupan yang memberi pengaruh positif di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak kita akan diberkati. Anak-anak kita akan berbahagia menjalani kehidupannya karena mampu menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan juga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keteladanan hidup orang tua yang takut akan Tuhan menjadi pondasi bagi generasi berikutnya untuk tumbuh kuat dan hidup dalam kebenaran. Untuk itu, marilah tetap takut akan Tuhan. Marilah tetap hidup melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita juga diberkati, hidup kita dipenuhi damai sejahtera, dan tidak hanya kita, tetapi anak cucu kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah kami atas kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami diingatkan supaya kami tetap hidup takut akan Tuhan, supaya kami diberkati. Ajar kami untuk hidup senantiasa melakukan kehendak-Mu dan kebenaran firman Tuhan. Kesukaan kami, kegemaran kami, melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami, supaya kami tetap diberkati. Dan tidak hanya kami, tetapi anak cucu kami, generasi kami juga akan diberkati, perkasa di bumi, dan diberkati di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini. Dimanapun mereka berada, Engkau tetap pimpin dan berkati kehidupan mereka. Berikan tetap kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan. Tuhan pimpin setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka di setiap pekerjaan dan aktivitas mereka sepanjang hari ini. Secara khusus kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu Bapa melingkupi bangsa kami Indonesia. Berkati pemimpin kami, pemerintah kami. Dengan takut akan Tuhan, mampu membawa bangsa dan negara kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui pemerintah kami, membawa bangsa dan negara Indonesia ini hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, dan kemakmuran. Itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Berkati seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Menjadi rakyat yang mampu Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Ajar kami untuk hidup saling mengasihi, hidup di dalam toleransi. Pimpin setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.